Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis hasil studi internasional terkait model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 beranggotakan saya Herlina Siswandari, NIM 410141808, Julia Ayusa Fitri, NIM 410141808, Ernawati, NIM 410141809, dan Siti Lailiyatul Maghfirah, NIM 410141860. Saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama, judul artikel yang kami analisis yaitu The Effect of Online Problem Posting on Student Problem Solving Ability in Mathematics. Berikut identitas jurnalnya. Penulisnya yaitu I. Made Suarsana, Ida Ayu Putu Diah Lestari, dan Li Made Sri Mertasari dari Ganesha University of Education Indonesia. Artikel ini diterbitkan pada bulan Januari tahun 2019 dan termuat pada jurnal internasional yaitu International Journal of Instruction, volume 12, nomor 1, halaman 809 sampai dengan 820. Abstrak dalam penelitian ini yaitu penelitian eksperimental semu dengan post-test yang hanya terkontrol desain kelompok dengan populasi seluruh siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Singaraja tahun pelajaran 2017-2018. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling sebanyak 119 siswa yang dibagi menjadi 39 siswa dalam kelas eksperimen, 40 siswa dalam kelas komparatif, dan 40 siswa dalam kelas konvensional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian dan analisis datanya menggunakan uji one-way ANOVA dan SCAFE. Diperoleh hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa yang menggunakan metode online problem posing, dan pembelajaran konvensional. Dengan uji SCAFE, diperoleh bahwa dengan menggunakan online problem posing, kemampuan pemecahan masalah siswa dalam matematika menjadi lebih baik, dan online problem posing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa daripada problem posing atau pembelajaran konvensional. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh model online problem posing terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, dan yang kedua yaitu untuk menganalisis model pembelajaran terbaik antara model online problem posing, dan pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada artikel yang kami analisis menggunakan 3 kelas sampel, yaitu yang pertama kelas eksperimen dengan jumlah siswa 39 siswa dan dilakukan pembelajaran dengan model online problem posing. Yang kedua yaitu kelas komparatif dengan jumlah 40 siswa dan dilakukan pembelajaran dengan model problem posing. Dan yang ketiga yaitu kelas kontrol dengan jumlah 40 siswa dan dilakukan pembelajaran konvensional. Selanjutnya terkait tes kemampuan pemecahan masalah didasarkan pada 4 langkah pokok dalam menyelesaikan masalah matematis menurut Korea, yaitu yang pertama memahami masalah, di mana skor maksimumnya yaitu 3. Yang kedua menyusun rencana dengan skor total maksimumnya adalah 3. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan rencana dengan skor total maksimumnya adalah 4. Dan yang keempat yaitu menengok ke belakang, di mana langkah keempat ini tidak dinilai. Selanjutnya setelah diperoleh hasil post-test, dilakukan analisis kuantitatif dan diperoleh ringkasan skor rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah seperti pada tabel berikut ini. Dari tabel tersebut diperoleh bahwa terdapat perbedaan skor rata-rata antara ketiga kelas sampel dan
Skor rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen cenderung lebih baik dibandingkan kelas lainnya. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis untuk memverifikasi hasil tersebut. Berikut merupakan ringkasan hasil analisis data kemampuan pemecahan masalah siswa, di mana dari ringkasan tersebut diperoleh bahwa rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa yang menggunakan online problem posting lebih baik dibandingkan kelas lainnya. Kemudian diikuti dengan model problem posting dan pembelajaran konvensional. Kemudian dilakukan uji prasyarat, di mana di sini terdapat dua uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Dari uji normalitas dan uji homogenitas diperoleh hasil bahwa data dari ketiga kelas sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen, sehingga dapat dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji one-way ANOVA. Berikut merupakan ringkasan output dari uji one-way ANOVA. Dari ringkasan tersebut diperoleh bahwa F-nya yaitu 18,8494 dan F-tabelnya yaitu 3,07, sehingga F lebih dari F-tabel. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang menggunakan online problem posting, siswa yang menggunakan problem posting, dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Selanjutnya, untuk mengetahui model terbaik dilakukan uji SEVE, yaitu yang pertama problem posting dan pembelajaran konvensional, di mana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti pembelajaran problem posting lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kemudian, untuk online problem posting dan problem posting, diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti online problem posting lebih baik dibandingkan siswa yang menggunakan problem posting. Dan yang ketiga yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti pembelajaran online problem posting lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Dari hasil uji tersebut diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti pembelajaran online problem posting lebih baik dibandingkan dua perlakuan lainnya, yaitu pembelajaran dengan model problem posting dan pembelajaran konvensional. Pada penelitian ini, kelas komparatif menggunakan model pembelajaran problem posting, sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Hasil uji STEVE menunjukkan bahwa kemampuan problem solving kelas komparatif lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Hal ini dikarenakan siswa kelas komparatif mampu memahami masalah dengan lebih baik. Hal ini ditunjukkan pada tabel 2 bahwa kemampuan pemahaman masalah kelas komparatif lebih tinggi, yaitu 2,6 jika dibandingkan dengan kelas kontrol yang hanya 2,29. Selama pembelajaran di kelas, mereka dihadapkan pada rumusan masalah yang berjenis post-solution process. Siswa memodifikasi tujuan dan kondisi masalah yang dikerjakan untuk merumuskan masalah baru, kemudian menyelesaikannya. Nilai rata-rata untuk tahap kedua, yaitu menyusun rencana, terdapat perbedaan antara kelas komparatif dengan kelas kontrol, yaitu untuk kelas komparatif mendapatkan skor 1,7 dan kelas kontrol mendapatkan skor 1,4. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menyusun rencana siswa pada kelas komparatif lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas komparatif tidak hanya merumuskan masalah, tetapi juga menyelesaikannya selama undian. Kemudian, siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan rencana mana yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, siswa juga menukar soal yang telah mereka rumuskan dengan kelompok lain, kemudian menyelesaikan soal yang didapat dari kelompok lain. Karena tiap kelompok membuat masalah yang berbeda, maka langkah menyusun rencana juga berbeda.
Perencanaan yang tepat dapat memandu siswa dalam memecahkan masalah secara lebih terstruktur. Ini berakibat pada pemecahan masalah matematika siswa yang lebih baik. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas eksperimen dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas. Sedangkan di kelas komparatif, keseluruhan kegiatan pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Secara umum, kegiatan pembelajaran di kelas yang dilaksanakan di kelas eksperimen dan kelas komparatif hampir sama. Perbedaannya hanya berada pada langkah terakhir, yaitu guru memberikan pekerjaan rumah secara individu kepada siswa. Di kelas eksperimen, pengumpulan tugas individu dilakukan di Edmodo setelah kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian, siswa berdiskusi secara online bersama guru atau siswa lain terkait pelajaran atau tugas yang dikerjakan. Diskusi online ini membuat siswa cenderung lebih leluasa dan berani untuk bertanya atau menjelaskan ide-idenya. Hal ini ditunjukkan ketika guru memberikan umpan balik terkait dengan tugas yang telah mereka lakukan dan kemudian siswa berkomentar. Kegiatan ini berdampak positif pada kemampuannya untuk mengungkapkan ide atau kata-kata saat membuat rencana pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan data pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa dalam tahap perencanaan dalam pemecahan masalah, nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 2,11, sedangkan di kelas pembanding 1,7. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menggunakan problem posing online lebih baik daripada siswa yang menggunakan problem posing. Kesimpulan, kegiatan pembelajaran di kelas problem posing online berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis yang lebih baik daripada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas problem posing atau kelas konvensional. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa yang pertama, terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang menggunakan problem posing online, siswa yang menggunakan problem posing, dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran problem posing lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran problem posing online lebih baik daripada siswa yang mengikuti model pembelajaran problem posing. Dan yang keempat, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti pembelajaran problem posing online lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Dalam artikel ini terkait hasil analisis kegiatan pembelajaran menggunakan model problem posing online berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis yang lebih baik daripada pembelajaran yang dilakukan dengan model problem solving dan problem posing itu sendiri. Nah, kegiatan problem posing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan penalaran matematis siswa. Nah, dalam hal ini problem posing dibagi menjadi 4 jenis. Nah, di artikel ini dijelaskan salah satu jenis problem posing yang digunakan yaitu post solution posing. Nah, post solution posing itu sendiri merupakan model pembelajaran di mana guru memberikan contoh masalah. Nah, di sini tugas siswa itu memodifikasi masalah tersebut, kemudian diselesaikan untuk merumuskan masalah baru. Nah, terkait problem posing online dalam penelitian pada artikel ini adalah problem posing yang berjenis post solution posing dibantu Edmodo. Nah, keuntungan dari aplikasi ini adalah siswa dapat mengumpulkan tugas kapanpun dan dimanapun selama pada waktunya. Siswa juga dapat berdiskusi di luar kelas dengan guru kapanpun dan dimanapun. Nah, dengan model post solution posing ini, siswa harus merumuskan berbagai masalah dibandingkan dengan kegiatan problem solving yang sudah
kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kemudian lanjut, hal yang menarik dari artikel. Nah, dari yang saya baca, menurut kelompok kami, hal yang menarik dari artikel ini adalah inovasi pembelajaran dengan model problem posing online itu sendiri. Nah, di mana dalam penggunaannya sangat cocok untuk pembelajaran pada masa COVID-19 ini, yang mengharuskan siswa dan guru ataupun dosen dan mahasiswa tidak diperkenankan keluar rumah secara berlebihan. Nah, dengan model pembelajaran ini mempermudah jalannya pembelajaran sesuai yang dibutuhkan guru maupun siswa. Nah, demikian kurang lebihnya pemaparan dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.